Halo, selamat siang Bapak Ibu. Ini saya ada penjelasan tambahan untuk format pengkajian yang Bapak Ibu bisa gunakan nanti saat Bapak Ibu praktik melakukan proses asuhan keperawatan pada pasien anak ya. Tadi saya agak terlewat. Di sini saya share screen dulu terkait format pengkajiannya. Oke, ini salah satu contohnya format pengkajian yang kita bisa gunakan saat melakukan asuhan keperawatan pada pasien anak. Kalau untuk diagnosis ataupun intervensi dan implementasi hingga evaluasi itu formatnya sama ya Bapak Ibu ya untuk kita gunakan di kampus, jadi tidak ada yang jauh berbeda. Yang berbeda hanya di format pengkajiannya. Ini contohnya format pengkajian pada pasien anak yang bisa digunakan dari usia 0 sampai 18 tahun ya sesuai definisi anak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisinya langsung pada format pengkajian ini, termasuk data keluarga ya, yang utama. Dan di sini format pengkajiannya saya gunakan sesuai dengan mengembangkan teori keperawatan dari teori Kokaba ya tentang kenyamanan. Jadi di sini beberapa poin-poinnya saya gunakan konsep-konsep yang ada di teori Kokaba. Jadi pada format pengkajian ini Bapak Ibu tinggal centang-centang saja yang sesuai dengan apa yang dialami oleh anak. Kalau misalkan tidak ada, boleh dikosongkan. Jadi saya harap bisa benar-benar spesifik ya, atau misalkan tidak ada ya tinggal dicoret bahwa tidak ada ya. Misalkan sistem nafas ada atau tidak, kalau tidak ya centang tidak. Kalau ada silakan centang ya. Jadi di sini keterangannya sudah komplit. Jadi Bapak Ibu silahkan diisi sebagaimana yang Bapak Ibu dapatkan saat pengkajian. Berat badannya berapa, tinggi badan berapa, ya lingkar lengan atasnya berapa. Jadi silahkan diisi sesuai dengan keadaan anak yang Bapak Ibu kaji. Ya, saya harapkan terutama pada status nutrisi ini tidak dikosongkan, tapi benar-benar diisi lengkap karena status nutrisi pada anak itu sangat penting karena anak masih dalam masa pertumbuhan ya terutama. Jadi kita harus melihat apakah anak itu jangan-jangan dia mengalami terkait apa anak itu tergolong pada status gizi kurang mungkin atau status gizi buruk atau mungkin dia justru overweight atau obesitas. Itu kita harus bisa perhatikan ya, karena kalaupun dia ternyata gizinya sampai overweight dan obesitas itu bukan hal yang bagus juga karena dia akan berisiko terkena penyakit kronis ya, misalkan seperti DM atau penyakit kronis lainnya. Jadi kita harapkan anak pada kondisi status gizi yang baik sebenarnya ya, jangan sampai kurang ataupun terlalu berlebihan. Kemudian ini status gizi, jadi gampang ya Bapak Ibu tinggal centang-centang dan diisi beberapa poin saja. Kemudian eliminasinya juga dilihat apakah lancar atau tidak, istirahat tidur juga. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi ya, bahwa pada anak itu kita lihat dia usia berapa, kemudian kalau dia memang ada mengeluh nyeri, kita lakukan pengkajian nyeri sesuai dengan usia si anak. Ya, misalkan ini usia kurang dari 3 tahun atau belum bisa bicara, kita gunakan flex skill namanya. Ya, jadi kita lakukan pengkajiannya sesuai dengan kategori yang ada dijelaskan di sini ya. Kita lihatnya itu dari wajah, ekstremitas, gerakan, kemudian menangis dan kemampuan anak untuk ditenangkan. Jadi kita berikan skor sesuai dengan scoring ini. Kita lihat, kemudian ditulis skornya berapa, lalu total skornya berapa. Dengan range skornya itu sama ya Bapak Ibu ya, apakah dia nyeri-nyeri ringan, sedang atau berat. Kemudian kalau anaknya sudah usia 5 tahun ke atas, kita bisa gunakan numerical rating scale ya, atau kita bisa gunakan juga Wong-Baker's pain rating scale ya untuk anak usia 3 tahun ke atas. Ini kita bisa gunakan. Jadi kalau masih usia 3 tahun, 4 tahun kita bisa gunakan Wong-Baker ini kalau misalkan anaknya sudah kooperatif. Jadi dia bisa memilih kira-kira sekarang nyerimu tuh ada di wajah yang mana nih? Kalau ini kan dia masih bisa senyum, ini udah masih bisa senyum tapi sedikit. Kemudian ini udah mulai nggak bisa senyum gitu. Jadi lihat dari tampangnya ini. Kalau dia udah menangis sampai menangis seperti ini, keluar air mata, udah nyerinya udah skala 10 dari persepsi si anak usia 3 tahun ke atas ini gitu ya. Kemudian kalau sudah usianya usia sekolah sampai usia remaja, dia sudah bisa menunjukkan dengan menggunakan visual analog skill. Jadi kira-kira dari tidak sakit sampai sakit sekali luar biasa itu nyerinya berada pada skala yang mana. Jadi disesuaikan ya. Kemudian mual juga bisa kita gunakan skala mual seperti ini ya, melihat wajah, kemudian tingkat kenyamanan anak juga kita bisa lihat. Mungkin saat baru masuk rumah sakit dia merasa sangat tidak nyaman, skalanya 1 sampai udah keluar rumah sakit ya
jadi merasa very good atau very nyaman ya, sangat nyaman. Kemudian ini sisanya silakan diisi TTC-nya. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, pediatric Glasgow-Coma Scale juga sudah ada keterangannya. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan bagaimana penampakan dari si anak, apakah baik atau tidak ya. Kira-kira GCS-nya tergolong kompos mentis, pembawalan atau apa. Jadi disesuaikan. Kemudian pemeriksaan tanda kulit juga ada. Lalu ada untuk pengkajian risiko dekubitus ya, diaksir pada area yang luka, disesuaikan. Kemudian yang lainnya juga ya sudah ada, pilihan-pilihannya juga kami sesuaikan dengan temuan yang mungkin bisa kita temukan pada pasien anak ya. Ini hasil pemeriksaan dan sisanya yang lain sesuai dengan yang diminta ya. Kemudian di sini ada juga pengkajian untuk konsep psikospiritual dari anak. Karena di Kolkaba itu kenyamanan psikospiritual jadi satu ya. Jadi ditanyakan pada pasien, orang tua atau keluarga pasien, kalau misalkan tidak bisa anaknya menyampaikan bagaimana konsep dirinya, harga diri anak, ya. Jadi tidak seperti biasanya yang nulisnya banyak gitu, nggak perlu ya. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi si anak. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi ini sesuai apa yang dijawab oleh anak. Kalau misalkan tidak bisa anaknya mengisi, ya dicoret saja ya. Dikosongkan tapi dicoret. Kenyamanan sosiokultural juga di sini sudah ada, tinggal dicentang-centang dan diisi beberapa bagian memang harus dijawab. Gitu ya, termasuk juga kenyamanan lingkungan. Di sini ada ya, misalkan dirawat di inkubator, bayinya jaraknya gimana, kemudian sudah menggunakan slip risiko jatuh atau belum. Jadi di sini juga sudah ada, tinggal Bapak Ibu centang sesuai dengan kondisi si anak ya. Dan terakhir, setelah Bapak Ibu perlu melakukan analisis data dulu ya, setelah analisis data silahkan ditulis diagnosis perawatannya atau prioritasnya pada format ini. Kemudian pada halaman lampiran pengkajian juga ada ya, di sini untuk menegakkan yang tadi kan ada resiko kerusakan integritas kulit itu pada Braden Scale. Di sini ada keterangannya kira-kira skornya berapa. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan lampiran ini untuk membantu menentukan scoring dari resiko kerusakan integritas kulitnya ya, apakah ringan, sedang, tinggi, atau berat. Kemudian di sini juga sudah ada lampiran risiko jatuh dari pasien Bapak Ibu, jadi silahkan disesuaikan. Kalau usianya dia kurang dari 12 tahun, udah otomatis dia risikonya tinggi. Ya. Kemudian ini ada lampiran terkait riwayat kelahiran si anak yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kita perlu melakukan pengkajian, tapi kalau anaknya udah usia sekolah ataupun remaja, sebenarnya ini boleh dikosongkan nih Bapak Ibu ya. Kalau masih toddler itu sebaiknya diisi. Nah, ini sampai imunisasinya ada. Oke, itu untuk penjelasan pada sains keperawatan pada pasien anak ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya stop share dulu. Baiklah, saya lanjut ya Bapak Ibu. Saya akan lanjut menjelaskan tentang format pengkajian pada pasien neonatus ya. Pada pasien neonatus. Oke, ini untuk format pengkajian pada pasien neonatus ya, warnanya pink. Kalau yang tadi warnanya biru, ini digunakan untuk mengkaji pasien Bapak Ibu yang misalkan ada di ruang NICU atau ruang bayi ya, dari usia 0 sampai 28 hari nih, untuk bayi baru lahir. Isian di atasnya hampir sama, tapi TTV ada di depan. Kemudian isiannya yang paling pertama kita benar-benar melihat bagaimanakah riwayat kesehatan masa lalu ya, dari dia ibunya hamil saat prenatal, kemudian intranatalnya juga bagaimana, itu kita benar-benar lihat. Jadi ada perbedaan dengan pengkajian pada anak ya. Sisanya pengkajian fisik juga kita melihat ini untuk GCS, pemeriksaan GCS pada pasien neonatus ya. Tadi saya infokan bahwa pengkajian GCS pada pasien neonatus juga berbeda, jadi tidak sama dengan pasien dewasa. Kemudian pemeriksaan kulit juga ya, silakan diberi tanda arsir kalau ada yang luka ataupun bermasalah. Sisanya ini juga ya, pengkajiannya juga berbeda. Jadi pilihan-pilihan temuan yang mungkin kita bisa temukan pada pasien neonatus itu saya sesuaikan juga di sini ya. Jadi Bapak Ibu silahkan
centang pada yang sesuai, ya, misalkan labioskisis, palatoskisis itu biasanya dari lahir kita sudah bisa melihat ya apakah memang ada atau tidak. Kemudian yang ini down score yang tadi saya sampaikan pada slide ya, apakah kira-kira gangguan pernapasannya ringan, sedang atau berat. Ini bisa kita gunakan sebagai rekomendasi apakah perlu alat bantu nafas atau tidak si bayi ya. Kemudian pengkajian selanjutnya yaitu dengan Kramer sign ya. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan perawatan pada pasien bayi sudah kenal dengan Kramer sign ya. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai salah satu indikasi atau rujukan untuk kita melakukan pemeriksaan kadar bilirubin pada si bayi ya. Kita lihat kira-kira apakah bayinya memang terlihat mengalami ikterik pada banyak bagian tubuhnya atau tidak gitu ya. Kalau bisa terlihat dia kuning dan bahkan mungkin di pemeriksaan itu sampai derajat 3 kita perlu lakukan nih pemeriksaan bilirubinnya. Apakah dia mengalami hiperbilirubin atau tidak, perlu mendapatkan fototerapi atau tidak. Ya, ini penting kita lakukan juga pemeriksaannya pada bayi baru lahir. Ini hasil pemeriksaan lab bisa ditulis di sini. Kemudian sisanya kenyamanan fisik ya sesuai dengan teori Kolkaba juga sudah ada di sini. Kemudian screening untuk risiko trauma pada neonatus juga udah ada di sini ya, Bapak Ibu. Jadi dilihat sesuai dengan neonatus, kemudian pengkajian nyeri untuk screening nyeri pada neonatus itu menggunakan neonatal infant pain scale atau NIPS namanya. Jadi berbeda, tidak menggunakan FLAC atau FAST atau Wong-Baker ya, tapi dia menggunakan NIPS atau neonatal infant pain scale. Jadi kita lihat berdasarkan pemeriksaan secara objektif ini ya. Jadi kalau pengkajian nyeri pada bayi karena dia tidak bisa menunjukkan responnya, kita bisa kategorikan ini adalah data objektif karena kita yang melihat sendiri bagaimana respon si bayi ya. Kemudian kenyamanan psikospiritual kita lihat lebih ke keluarga ya. Kalau ini karena dia tidak bisa mengungkapkan, jadi kita lihat bagaimanakah dari pengkajian kita terhadap keluarganya gitu. Sisanya sudah sama, tidak ada beda jauh ya. Oke, sekian tambahan penjelasan saya, Bapak Ibu yang tadi terlewat untuk bagaimana caranya menerapkan atau mengimplementasikan format pengkajian pada pasien anak. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya. Selamat siang.